Pak. Jawa lho, Pak. Kelihatan enggak tuh? Ganjar. Sudah ya? Ayo. Salam Pak. Ntar dulu ya. Ayo. Mana kertasnya? Ini pakai peci. Map putih tadi mana ya? Udah bener pecinya? Pas? Udah? Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Saya ada di tengah, Pura ini ada di tengah Danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur. Termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu? Yaitu tadi, karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau. Dan saya akan melaporkan, saya sudah selesai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo untuk mundur dan direncanakan akan diberikan dan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo hari Kamis besok
begitu pada saat dirinya dan juga Presiden Joko Widodo ada di Jakarta. Sebelumnya saudara, kita ketahui bahwa Menko Polhukam Mahfud MD disebut telah melayangkan permohonan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di mana Mahfud MD juga ingin berpamitan langsung untuk mundur dari jabatannya. Bahwa dan Pratikno kita tahu adalah Menseknek, yakni sudah mengagendakan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Mahfud MD. Pertemuan itu berlangsung di tengah rencana Mahfud MD mengajukan pengunduran diri. Dan Pratikno juga sebelumnya menyebut bahwa Cawapres nomor urut 3 itu memohon untuk menghadap Presiden Joko Widodo. Namun belum tahu perihal apa permohonan Mahfud menghadap Jokowi. Dan hari ini ditegaskan bahwa pertemuan itu rencananya akan dilangsungkan pada hari Kamis di Jakarta, mengingat dengan kesibukan dengan Mahfud MD dan juga Presiden Joko Widodo yang tengah berada di luar kota. Dan hal tersebut yang akan disampaikan kepada Mahfud MD, kepada Presiden Joko Widodo untuk berpamitan langsung mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di mana semuanya telah sampai pada momentum baik, dan hal ini juga sudah dikoordinasikan dengan calon presiden nomor urut 3 dan juga partai pengusung dari paslon Ganjar Mahfud. Dan saat ini saudara, bahwa kita ketahui Mahfud MD, Menko Polhukam Mahfud MD tengah berada di Lampung dan Presiden di luar kota. Dan saya juga akan memberikan informasi kepada Anda bahwa sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto juga mengatakan bahwa mundurnya calon wakil Presiden Mahfud MD dari posisi Menko Polhukam telah sampai pada momentum yang baik. Sekjen PDIP Hasto juga menyebut bahwa momentum itu terkait pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak di Pilpres 2024. Meski demikian, Hasto juga sempat menyebut Mahfud akan menempatkan skala prioritas pada kepentingan rakyat dan juga negara. Begitu juga yang disampaikan pada siang hari ini bahwa ia yang telah dipercaya oleh Presiden sebagai Menko Polhukam akan bertemu dengan baik, dan sekali lagi Mahfud juga berbicara soal etika dan ia juga menyatakan bahwa bekerja insya Allah baik selama menjabat 4,5 tahun menjadi Menko Polhukam. Dan saudara, kita juga akan mendengarkan kembali pernyataan dari Ganjar Pranowo berikut ini. Pesan Mas agar semua menteri yang punya kedekatan politik. Ya, ada pesan moral lah ketika kemudian banyak orang bertanya, oh ini ada menteri membagi bansos dan kemudian pesan-pesan politiknya tersirat di sana. Mungkin tidak tersurat, tapi tersirat. Manusia kan bisa melihat dan merasakan. Lalu bagaimana kita mengurangi potensi-potensi penggunaan fasilitas negara, potensi. Maka kalau kami waktu berdiskusi lama sekali dengan Pak Mahfud, saya apresiasi sama beliau. Beliau cukup punya integritas sangat tinggi dan beliau punya keinginan itu, kalaulah itu keputusan akan diambil dalam beberapa jam kemudian, saya orang yang hormat dan respect pada Pak Mahfud. Mudah-mudahan yang lain juga bisa ikut. Karena kan yang maju Pak Mahfud. Yang maju Pak Mahfud. Yang ada konflik of interest Pak Mahfud. Yang lain kan tidak. Yang lain boleh mengambil sikap masing-masing, tapi mudah-mudahan Pak Mahfud bisa memberikan contoh. Oke ya. Dan saudara, untuk membahasnya kita akan bergabung dengan analisis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, ada Kunto Adiwibowo. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Mas Kunto, ini terkait dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang juga menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo yang menyatakan akan memberikan surat kepada Presiden Joko Widodo dan direncanakan akan bertemu dengan Presiden di hari Kamis besok. Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya melihatnya bagaimana Pak Mahfud berusaha untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika, nilai-nilai yang menyatakan bahwa dia harus meminimalisir konflik kepentingan. Jadi tidak hanya sekedar soal strategi politik gitu kan, dan ini kan perbedaan mendasar antara politisi dan negarawan gitu Mas. Kalau negarawan itu berpikir untuk generasi yang mendatang,
politisi mungkin hanya berpikir sampai ke pemilu gitu kan, pemilu mendatang gitu kan, yang tinggal 14-an hari ini. Jadi menurut saya Pak Mahfud membuktikan integritas dirinya dan juga membuktikan dirinya sebagai negarawan gitu. Nah, saya tidak mau mengomentari lebih lanjut soal apa hubungannya soal elektabilitas karena menurut saya ini sesuatu yang jarang terjadi di pemerintahan Pak Jokowi, terutama pemerintahan keduanya gitu kan, ketika seorang menteri mundur gara-gara punya konflik of interest gitu kan, atau konflik kepentingan. Jadi menurut saya ini sesuatu yang patut kita apresiasi dan mudah-mudahan menjadi contoh bagi menteri-menteri lainnya gitu kan, dan pejabat pemerintahan di bawah Pak Mahfud misalnya, supaya menjunjung tinggi soal meminimalisir konflik kepentingan ini, gitu Mas. Iya, Anda menyebutkan bahwa ini bisa menjadi contoh bagi menteri-menteri lainnya, begitu di bawahnya Pak Mahfud. Apakah nantinya juga akan diikuti oleh menteri-menteri lainnya ketika ada pernyataan surat pengunduran diri dari Mahfud MD hari ini? Ya, sebagai sebuah contoh, belum tentu serta-merta diikuti ya Mas ya. Apalagi kalau menteri-menteri lainnya masih merasa bahwa konflik kepentingan itu sesuatu yang oke gitu. Jadi levelnya ya masih di politisi, masih orientasinya lebih ke pemilu ke depan gitu kan. Nah, untuk bisa menjadi negarawan ini kan bukan sebuah proses yang mudah gitu kan. Perlu komitmen, perlu integritas, perlu pemahaman tentang apa yang dibutuhkan oleh generasi mendatang, tidak sekedar soal kemenangan di pemilu gitu sih Mas. Iya, sebelumnya juga bahwa Hasto Kristianto dan juga Pak Mahfud juga menyampaikan ada momentum yang baik begitu ketika dirinya ingin menyampaikan surat kepada Pak Presiden Joko Widodo, dan ini lagi-lagi dengan etika yang memang disampaikan Pak Mahfud MD barusan. Apakah memang ini dikatakan ada yang bilang bahwa ini terlambat, kenapa baru sekarang, kenapa nggak dari awal pada saat pencalonan, atau memang momentum yang baik yaitu pada saat ini 14 hari sebelum hari pencoblosan, atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, kalau pilihan momentum tentu ada pertimbangan-pertimbangan personal dari Pak Mahfud yang saya juga nggak tahu sepenuhnya ya Mas ya. Cuman kalau dihitung kan ada pepatah yang bilang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya apa yang dilakukan Pak Mahfud berusaha, ya beliau menyatakan sebelumnya bahwa Pak Mahfud berusaha untuk kemudian memberikan contoh kepada teman-temannya di kabinet untuk tidak menggunakan fasilitas negara dan seterusnya gitu kan, atau meminimalisir konflik kepentingan itu. Tapi nyatanya mungkin Pak Mahfud melihat bahwa apa yang dia contohkan juga tidak terlalu diambil peduli oleh teman-teman kabinetnya gitu kan. Jadi sehingga Pak Mahfud butuh move yang drastis. Itu mungkin yang pertama Mas. Yang kedua, ini kan berkaitan dengan soal pernyataannya Pak Ganjar yang harusnya menteri mundur. Apalagi kan Pak Ganjar bilang waktu itu mengomentari soal akun X atau Twitternya Kemenhan yang memuat Prabowo Gibran 2024 di situ. Dan Pak Ganjar mengkritik itu dan kemudian bilang bahwa seharusnya menteri mundur dan saya sudah meminta Pak Mahfud mundur kan gitu. Nah, ini alasan kedua karena seperti juga disampaikan oleh Pak Mahfud, ya nggak mungkin antara capres dan cawapres tidak sejalan. Kalau Pak Ganjar sebagai capres sudah meminta dia untuk mundur sebagai menteri, nah dia sebagai cawapres tentu mau tidak mau harus ikuti dan sejalan dengan capresnya, apalagi ini untuk sesuatu yang baik ya Mas ya, untuk teladan di generasi mendatang mungkin bahwa konflik kepentingan memang sangat berbahaya gitu Mas. Ya, berbicara soal etika, Pak Mahfud juga tadi menyampaikan bahwa tidak akan berbicara lebih panjang lagi karena memang beliau belum bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan rencananya baru hari Kamis nanti bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang karena memang Pak Mahfud di Lampung, Pak Presiden juga di luar Jakarta, yang rencananya akan bertemu di Jakarta. Anda melihatnya seperti apa? Pertemuan ini akan seperti apa sih nantinya ketika memang keduanya bertemu, yang kita tahu bahwa Mahfud MD maju sebagai Menko Polhukam sekaligus juga ia merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 begitu, bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang ingin menyampaikan surat dan akan melakukan mundur dari kabinet.
Ya, saya membayangkan pertemuannya tentu bakal awkward gitu ya Mas ya, akan sangat canggung lah istilahnya gitu. Tapi saya yakin dua pribadi ini, Pak Jokowi sebagai presiden dan Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam bisa masing-masing mendudukkan dirinya sebagai apa elit politik yang punya statementship tadi, kenegarawanan gitu. Jadi itu yang saya harapkan sehingga ya akhirnya Pak Mahfud bisa berpamitan dengan baik-baik gitu kan, menjaga etik toto kromo kalau bahasa Jawanya gitu kan, dan Pak Jokowi mungkin bisa memberikan apa ya restu, bisa memberikan izin dan kemudian ini apa tidak perlu menjadi konflik yang berkepanjangan dan resolusi-resolusi ini mungkin akan lebih baik buat Indonesia karena kita sedang ini kritis-kritisnya nih di pemilu karena ada problem legitimasi pemilu, problem konflik sosial yang mungkin akan pecah, sehingga ini bisa jadi sesuatu ya sebenar yang dikatakan Pak Mahfud, momentum supaya Indonesia mungkin lebih baik